Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, ayyuhatullah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu di sini berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, dalam tayangan video kali ini Ibu akan membahas tentang 6 materi yang harus kalian pahami dan kalian kuasai selama pembelajaran bahasa Arab di kelas 7, terutama pada materi atau bab yang pertama tentang perkenalan atau ta'aruf. Ayo, kita simak 6 pembahasan ini apa saja, kita pahami bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai untuk membahas 6 materi dasar yang harus kalian pahami dan kalian kuasai, terutama pada pembelajaran bahasa Arab di bab yang pertama tentang ta'aruf atau perkenalan. 6 materi dasar itu terdiri atas 1. Dhamir mufrad. Pada tayangan video beberapa waktu yang lalu, Ibu sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan dhamir mufrad. Dhamir sendiri adalah kata ganti orang, sementara untuk dhamir mufrad adalah kata ganti orang tunggal, di mana Ibu sudah menjelaskan pada saat itu 5 dhamir mufrad itu terdiri atas ana, yang artinya saya, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, dan anti, kamu perempuan. Untuk lebih jelasnya, Ibu sampaikan di sini ada contoh, ya. Contoh penggunaan dari dhamir mufrad itu sendiri, diantaranya ana Muhammad, huwa Jamilun, hiya Nabila, anta Taufik, dan anti Fatimah. Yang perlu dipahami dan dikuasai adalah tentang penggunaan daripada dhamir mufrad itu sendiri, sesuai dengan kata artinya atau penggunaan dari masing-masing dhamir mufrad itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang mufradat. Mufradat atau kosakata, ada beberapa kata-kata yang terdapat pada materi bab pertama, yaitu tentang at-ta'aruf atau perkenalan. Di antaranya di sini Ibu sampaikan ada tolibun. Tolibun itu sendiri artinya pelajar laki-laki, tobibun, dokter laki-laki, mudarrisun, pengajar laki-laki, falahun, petani laki-laki. Berupa kata benda seperti qalamun, pena, daftarun, buku, kitabun, kitab, kursiyun, kursi. Untuk yang bentuk mu'annas, sabburatun, papan tulis, nafidatun, jendela, mifaldatun, tas, dan mimsahatun, penghapus. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang mudzakkar dan mu'annas. Apa mudzakkar itu dan apa mu'annas itu bisa dilihat pada slide pembahasan yang ketiga, bahwa mudzakkar itu menunjukkan laki-laki, sedangkan mu'annas menunjukkan perempuan. Untuk lebih detail, contohnya sebagai berikut. Tolibun. Tolibun adalah pelajar laki-laki. Berarti ini contoh yang mudzakkar. Tobibun demikian juga. Mudarrisun, falahun, qalamun, daftarun, kitabun, kursiyun. Ini adalah contoh dari mudzakkar, yaitu untuk laki-laki, baik yang berupa profesi atau sebuah pekerjaan maupun kata benda seperti yang ada di slide ini. Kemudian yang berbentuk mu'annas. Yang berbentuk mu'annas bisa kita sebutkan di sini antara lain sabburatun, papan tulis, nafidatun, jendela, mifaldatun, tas, dan mimsahatun, penghapus. Dalam pembahasan ini, kita harus mampu membedakan mana yang mudzakkar dan mana yang mu'annas. Oke, kita lanjut pada pembahasan keempat. Pada pembahasan keempat, tentang ba'idun wa qaribun.
Apa ba'idun dan qoribun itu? Ba'idun bermakna dekat, bermakna jauh, Kemudian qoribun bermakna dekat. Contoh dalam sebuah kalimat. Ada dua kalimat di mana di situ menjelaskan tentang ba'idun dan qoribun. Satu di antaranya berbunyi baiti ba'idun anil madrasah. Rumahku jauh dari madrasah. Contoh yang kedua, penggunaan dari kata qoribun atau dekat. Dalam sebuah kalimat, baiti qoribun minasuq. Rumahku dekat dari pasar. Jadi ini ada dua hal yang harus kalian pahami. Penggunaan dari ba'idun yang harus didampingi dengan anil madrasah, dan qoribun atau dekat yang harus dipasangkan dengan mina atau minasuq. Baiti ba'idun anil madrasah. Nah, di sini ba'idun mesti pasangannya dengan anil nukta-nukta, ya. Kemudian kalau qoribun itu mesti dipasangkan dengan minal titik-titik atau nukta-nukta. Sudah jelas ya dalam dua kalimat ini. Ibu berharap kalian mampu untuk membedakan. Sekali lagi, kalau ba'idun dipasangkan dengan anil nukta-nukta, kalau qoribun itu mesti berpasangan dengan minal titik-titik atau nukta-nukta. Lanjut untuk pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima, kita akan memahami apa sebenarnya harfun istifham itu. Dalam bahasa Arab, harfun istifham itu kalau dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan kata tanya. Nah, ada beberapa kata tanya dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya adalah a yang bermakna apakah, kemudian aina di mana, hal apakah, kaifa bagaimana, kam berapa, man siapa, mata kapan, limada mengapa, dan masih ada beberapa kata tanya atau harfun istifham yang lain. Berikut yang keenam adalah pembahasan tentang al-mubtada dan khobar. Pada pertemuan yang lalu, pada tayangan video yang lalu, Ibu sudah menjelaskan apa itu mubtada dan apa itu khobar. Saya ulang di sini, mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada itu adalah isim yang dibaca rafa, alamat rafa'nya menggunakan dhammah dan selalu muncul di awal kalimat, ya, atau terletak di awal sebuah kalimat. Sementara untuk khobar itu adalah ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khobar itu sendiri adalah isim marfu yang dibaca rafa, alamat rafa'nya menggunakan dhammah. Kemudian dia adalah sebagai pelengkap dari sebuah kalimat sehingga kalimat itu menjadi sempurna. Nah, ada mubtada, pasti ada khobar. Mubtada berada di awal kalimat dan khobar mengikuti dari mubtada itu sendiri. Contoh, dalam sebuah kalimat berbunyi jamilun mahirun. Yang menjadi mubtada di sini adalah jamilun. Sementara mahirun posisi berkedudukan sebagai khobar. Contoh kalimat berikutnya adalah jamilun yadhabu ilal madrasah. Jamilun sebagai mubtada, yadhabu sebagai khobar. Itu tadi 6 pembahasan yang harus kalian kuasai dan harus kalian pahami, dan lebih jauh lagi harus kalian hafalkan. Untuk selanjutnya bisa kalian implementasikan, kalian terapkan dalam pembelajaran materi bahasa Arab berikutnya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yakni kerjakan tadrib. Ada di LKS, coba nanti dilihat, ada di halaman 15 sampai dengan 18. Nah,
Setelah tugas kalian kerjakan, silakan kalian upload di e-learning. Ibu beri batas waktu untuk pengumpulan akhirnya, yakni tanggal 19 September 2020. Berarti kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu ya. Nah, setelah kalian kerjakan, kalian upload di e-learning. Mudah-mudahan dengan waktu yang agak lama ini kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Ibu tunggu hasil tugas kalian dan Ibu akan cek siapa yang belum atau yang sudah mengumpulkan di e-learning. Baik, terima kasih. Ila liqa. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah, 6 bahasan pada tayangan video ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.